Kita langsung artikan. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabiin, siapa saja yang mau beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal salih, maka bagi mereka akan mendapatkan pahala di sisi Rabb mereka dan tidak perlu ada rasa khawatir serta bersedih hati atas mereka. Dan ketika kami mengambil ikatan janji kalian dan kami tinggikan bukit Tur di atas kalian, ambillah segala apa yang kami datangkan pada kalian dengan teguh, ingatlah yang ada di dalamnya agar kalian bertakwa. Kemudian kalian berpaling setelah itu. Sekiranya tidak ada karunia Allah atas kalian, tidak ada rahmatnya atas kalian, niscaya kalian termasuk orang-orang yang merugi. Baik, ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di sini. Jadi setiap ayat yang diawali dengan adatul hasr. Adatul hasr itu inna, di sini inna. Inna itu adatul hasr. Jadi kalau ada tulisan-tulisan penting dalam sebuah buku, biasanya kita berikan stabilo atau berikan garis bawah atau tanda petik. Itu artinya kata-kata atau kalimat tersebut begitu penting. Begitu juga di dalam ayat-ayat Al-Quran. Biasanya kalau ada ayat yang begitu penting, maka Allah selalu awali dengan adatul hasr. Adatul hasr di sini adalah inna. Jadi setelah inna itu berarti kalimatnya harus diperhatikan, penting. Di sini Allah menegaskan, ketika ada orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin. Yahudi itu ada sifat-sifat Yahudi itu ada dari genetik, ada dari keyakinan. Kalau dari genetik itu dari keturunan. Jadi walaupun dia Muslim tapi keturunan Yahudi. Tapi ada juga dari keyakinan atau ajaran atau fahamisme. Faham, isme. Jadi itu juga kalau ismenya, pahamnya itu dari paham karakter orang Yahudi, maka mereka termasuk Yahudi. Nasara, orang Nasrani. Ya. Kita tahu semua orang Nasrani yang mempertuhankan Isa alaihis salam. Kemudian Sabiin. Orang Sabiin itu adalah orang sebelum datangnya Islam. Dia ada masa sebelum datangnya Islam. Tidak ke Yahudi, tidak juga ke Nasrani. Tidak ke Yahudi, tidak juga ke Nasrani. Ahli mufassir banyak berbeda pendapat tentang hal ini. Ada yang mengatakan bahwa mereka sebenarnya sudah mempertuhankan Allah, tapi mereka belum jelas seperti Islam. Jadi orang-orang tersebut, kata Allah, siapa saja di antara mereka latar belakang sebelumnya, bila man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholihan, maka mereka akan mendapatkan pahala dari Allah dan mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mendapatkan jaminan Allah itu bukan suku, bukan latar belakang, bukan dari mana gen mereka, tapi yang menjadi jaminan Allah adalah siapapun. Di sini ada man amana. Man itu menunjukkan siapa saja tanpa batas. Jadi siapa saja tanpa batas. Jika mereka mau beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kalau di kita rukun Islam
wa amila sholihan, beramal salih, itu rukun Islam, aman rukun iman. Maka kata Allah, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi pandangan yang benar, kita tidak mempersoalkan latar belakang, tidak mempersoalkan apa dahulunya seseorang, tapi yang kita nilai adalah apa yang diamalkan sekarang. Apa yang diamalkan sekarang sampai dia mati dalam kondisi seperti itu. Ya, kita tidak memperdulikan Yahudi, Nasrani atau Sabiin atau agama lain. Kalau dia mau hijrah, beriman, kemudian mempertahankan keimanan sampai mati, maka tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan dan disedihkan kepada mereka. Sebaliknya, kita sedih kalau ada orang yang mati dalam kondisi tidak beriman. Kita juga khawatir kalau ada saudara kita yang meninggal dalam kondisi beragama lain selain Islam. Justru itulah yang harus disedihkan, dikhawatirkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bercerita selanjutnya tentang ikatan perjanjian. Jadi ikatan perjanjian itu bisa diartikan dengan baiat. Jadi dulu sebelum Nabi Muhammad itu ada baiat antara Bani Israel, ya, dibimbing oleh ulil amrinya, yaitu Nabi Musa. Ulil amrinya siapa? Nabi Musa. Nabi Musa apa Firaun? Nabi Musa. Kan yang punya wilayah Firaun, yang punya kekuasaan kan Firaun. Kenapa Firaun tidak dijadikan ulil amri? Ada orang yang mengatakan syarat ulil amri itu harus punya wilayah, harus punya kekuasaan. Maka kalau begitu jadinya Bani Israel itu harus memilih siapa? Firaun. Tidak memilih Musa. Kenapa Musa bisa dijadikan ulil amri? Padahal dia nggak punya kekuasaan, nggak punya pasukan, nggak punya tentara, nggak punya teritorial. Tapi dia oleh Allah diangkat sebagai ulil amri. Ini menunjukkan manhaj an-nubuwah. Ini disebut dengan manhaj an-nubuwah. Nah, jadi pelajaran buat kita bahwa di sini sebelum Nabi Muhammad, ya sebelum-sebelumnya, bahkan di zaman Nabi Musa itu pernah ada baiat. Jadi memang fitrah, baiat itu adalah fitrah. Tapi ternyata apa? Ternyata baik, kita lanjutkan pada Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.